Dewasa 2008-2014. Lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai daerah berpengalaman belasan tahun membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi Indonesia berhasil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Baik. Salam takzim kami untuk keluarga besar PT Namiko yang luar biasa di kesempatan pagi hari ini, dan salam takzim kami buat Bung Ikin Sadikin, Bapak Suparno yang terhormat yang pastinya hari ini sudah memberikan statement yang luar biasa untuk segmen parenting di segmen 2 jam ke depan hari ini. Baik, saya mohon izin ke depan ya Pak Ikin ya, kita mulai segmen pertama. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Sudah siap kita belajar sama-sama? Suara Anda hanya terdengar 30% di sini. Orang yang benar-benar dia akan sukses, keluarganya, pasangannya, anaknya, nampak di 1 menit pertama kita bicara. Dari mana kami melihatnya? Dari bahasa tubuh Anda, cara duduk Anda, sorotan mata Anda menunjukkan karakter Anda masing-masing. Kalau udah buka segmen ini, pasti banyak Anda dan duduknya langsung bergeser. Jangan sampai saya salah duduk hari ini kan. Kita mulai. Bismillah. Kita mulai segmen pertama hari ini, people. Press yang waktunya kita 3 jam sampai 4 jam ya Mbak ini ya. Tapi kita press yang sangat singkat sekali. Sebelum azan zuhur dikumandangkan, acara ini sudah selesai. Yang pasti saya minta fokus Anda, mohon digait putra-putrinya, karena alat yang saya bawa hari ini adalah akan dilingkan ke studio Jakarta, Manado, dan Surabaya. Suara Namiko hari ini, para orang tua, suara Anda akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Bukan hanya orang Cikarang, bukan hanya orang Cibitu yang mendengarkan Anda. Dari mulai tadi MC bicara, mulai Pak Suparno bicara, Bung Ikin bicara, sampai saya nanti bicara sampai selesai, your voice, suara Anda akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Siap? Siap. Suara Anda sudah mulai melemah. Siap? Siap. Oke. Hidup buruh. Berarti udah kita saatnya kita mulai segmen pertama hari ini. Oke, operator silakan standby. Kita mulai segmen pertama hari ini. Yang merasa suaminya adalah suami yang hebat, istrinya istri yang hebat, pasti semuanya berdiri dalam hitungan ketiga. 1, 2, berdiri. Oke, saya punya keluarga yang hebat, Pak Happy, berdiri. Oke, siap ya. Yang merasa Pak Happy, saya mau anakku, suamiku, keluargaku semuanya masuk surga, angkat tangan kanannya. Yang merasa semuanya sekarang Pak Happy, walaupun kami buruh Pak, kami punya hati Pak Happy, kepalkan tangannya. Sekarang yang merasa Pak Happy, apapun yang terjadi, saya akan terus berjuang Pak Happy, demi buah hatiku yang ada di depanku, yang ada di kanan kiriku, semuanya takbir. Takbir Anda hanya terdengar 20%, takbir. Turunkan kembali tangannya dan silakan Anda duduk kembali. Banyak backsound memang kalau parenting ini ya. Oke, sampai mana tadi saya bicara? Yang saya khawatirkan pagi hari ini cuaca mendung kali di luar sana. Dari jam 2 pagi itu hujan deras sekali. Semalam MC pernikahan di Serang, hari ini di sini. Kemudian nanti malam hari ini kita menuju ke Pangandaran. Sama, besok kita ketemu di Dharma Wanita, Dinas Pariwisata di Pangandaran. Ibu-ibu semua pasti Dharma Wanita, nggak mungkin ada cowoknya. Dan
nuansa hari ini mendung sekali. Kenapa? Anda semua diminta untuk berdiri, angkat tangan, kemudian ada takbir. Baru seperti itu saja, Anda banyak yang berlinang air matanya. Kenapa ketika saya katakan yang merasa pasangannya itu, Pak Happy aku punya pasangan yang hebat. Dan Anda benar-benar berdiri dengan hati, bukan hanya dengan kaki. Ketika Anda menyapa Tuhannya, ya Tuhan, aku punya keluarga yang hebat, ya Tuhan. Aku teriakan, aku sapa kau hari ini. Dan kau takbir, Allahu Akbar. Anda takbir, tapi air matamu ikutan bertakbir hari itu. Kenapa? Dari sini nampak banyak jeritan di hati Anda hari ini. Kalau udah buka mata, oh berarti kalau nanti gak boleh teriak lagi gitu ya. Oke, baik. Tapi yang pasti, Anda sudah sinergi dengan kami hanya di 1 menit pertama. Tepuk tangan untuk keluarga Namiko yang luar biasa. Oke, yes. Kemanapun saya pergi, berarti saya teringat. Kalau udah ada Namiko memanggil, saya teringat kepalan tangan ini. Dan yang pasti, hari ini kita akan on air. Saya simpan alatnya di sini. Waktu yang saya singkat, Pak MC tolong diingatkan, nanti khawatirnya saya 12 sampai asar nanti ngomong ya. Ya Pak ini ya. Khawatirnya ini mendung kali suasana di luar. Habis itu Anda mengheningkan cipta di sini. Tahu-tahu berdoa sebelum tidur dan tahu-tahu bangun lagi ya. Tapi insya Allah materi saya nggak bakal bikin ngantuk hari ini. Kita akan ada hari ini. Segmen pertama, operator silakan standby. Saya minta fokus ke depan. Dari Tuhan kelima, 5. Tanpa ada yang menunduk. 4. 3, yang menunduk berarti menunjukkan percaya diri dia adalah tundukan semuanya. 2, 1, people. Kita minta segmen pertama hari ini. Ketika saya bertemu dengan teman-teman Namiko beberapa waktu lalu, saya masih teringat dan di situ nampak sekali semangat para suami Anda atau istri Anda yang hadir hari itu. Hari ini saya bertemu dengan keluarganya dan yang pasti ternyata di segmen ini satu hal yang harus saya sharekan depan Anda adalah ini. Ketika ada tulisan, are you ready? Kita sinergikan dulu suara Anda hari ini, people, dengan frekuensi 102,7. Ketika ada pertanyaan, are you ready? Jawabannya adalah, yes sir. Katanya, istri-istri di Namiko itu, bahasa Inggrisnya keren-keren. Kenapa? Bahasa Inggris versi Cibitung juga nggak apa-apa. Siap ya? Operator standby, are you ready? Yes, sir. Apa aku bilang? Are you ready? Yes, sir. Oh ya, sirnya versi Bekasi gitu ya. Are you ready? Yes, sir. Yang kedua, Anda bisa melihat tulisan ini. Standby. 5, 3, 2. Berarti Pak Ikin, teman-teman di depan ini, kalau untuk mendiamkan Anda, itu tak perlu dengan cerita. Hanya dengan ketuk mikrofon, Anda langsung diam. Yang tadinya nunduk langsung, ada apa ini? Dari sini aja nampak, Anda ini orang-orang fokus, para istri yang hebat, para suami yang hebat. Sebenarnya ketika suami berbicara depan pasangannya, istrinya akan fokus. Ketika Anda fokus juga hari itu. Ketika suami berbicara dengan pasangannya dengan hati, lawan bicaranya akan menerimanya dengan hati. Ketika Anda berbicara depan anaknya dengan hati, maka anaknya pun akan menerimanya dengan hati. Yang di luar sana, banyak yang bicaranya tanpa dengan hati. Ketika Anda memanggil dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, ayah, saya doakan, bismillah, berkah kerja. Dibandingkan kalimat, ya, sebenarnya materinya Pak Suparno, itu ada di slide saya semua tadi ya. Lengkap banget. Saya bilang, ini kayaknya acara selesai hari ini gitu ya. Saya bingung slide yang mana lagi yang akan saya sampaikan. Tapi saya takkid, saya perkuat kata-kata beliau tadi, saya suka banget. Storytellingnya saya suka banget. Yang saya cari sekarang Pak Suparno ini saya cari istrinya. Kenapa? Saya ingin tahu berapa lama beliau diskusi untuk membeli kulkas saya. Apa? Anda hafal ya Bu ya? Karena beliau itu storyteller Mbak Edi. Storytellernya cakep banget gitu. Saya pun sampai terpengaruh. Nanti lama-lama saya juga diskusi juga sama istri saya ya. Setiap karakter Anda itu unik Bapak Ibu. Saya ulangi. Setiap karakter Anda itu unik. Yang duduk hari ini karakternya nggak mungkin sama. Allah itu menciptakan pasangannya azwaja, berpasang-pasangan. Saya orang otak kanan.
pasangan saya 80% otak kiri. Anda ketika seorang istri dia dominan otak kiri, suaminya pasti otak kanan. Anda pasti bingung mana yang otak kanan, mana yang otak kiri, atau pasangan yang tak punya otak sama sekali ada itu. Nanti akan saya buka segmennya, mudah-mudahan cukup waktunya people. Pada dasarnya, gambarannya, orang otak kanan itu adalah orang yang kreatif. Dia nggak bisa diomongin. Orang otak kanan itu maunya dimanusiakan. Ada seorang anak, dia berkata, Pak Chandra, aku suka kali kalau bundaku sudah bilang, nah, sini saya. Ibunya manggil hanya dengan 3 kata. Tapi benar-benar kau dan laginan, kata-katanya lembut banget. Sampai anak itu kuliah, anak itu teringat, Pak Happy, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Nah, sini saya. Dia ngomong dengan cinta. Dia manggil dengan cinta. Bukan dengan kata. Sekarang kata-katanya sama, tapi cara ngomongnya yang berbeda. Nah, sini saya. Sayang, sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sini. Itu mah bakal parah. Sinergikan pola pikir Anda, para istri yang terhormat, dengan pola pikir pasangan Anda dan juga buah hati Anda. Anda tidak bisa bermain sendiri di zona ini. Pola pikir, mind, heart, hatinya, dan spiritnya. Suami Anda semangat banget, istrinya yang tak semangat mendoakannya. Sama aja kawan-kawan, pincang itu namanya. Semuanya sinergi. Ketika Anda bersujud, sujud sama-sama. Ketika Anda mengangkat tangan sama-sama. Sekalipun raganya tidak ada di rumah hari itu. Maka setiap karakter Anda itu, saya ulangi, unik. Kita buktikan hari ini, Bibo. Anda tak perlu datang ke Tanto Wiyaya Public Speaking School hanya untuk menentukan, Pak Happy, karakter saya di mana nih sebagai pasangan. Anda tak perlu datang ke tim kami, ke Kak Seto, hanya untuk menentukan pasangan saya di mana karakternya. Cukup Anda di sini di Nabiko. Kita buktikan hari ini, people. Siap ya? Tidak ada apapun di tangannya. Siap ya? Kita mulai. Sudah mengangkat tangan kan? Yang mengangkat kedua tangan hari ini dia keluarganya ceria. Yang angkat tangannya setengah-setengah berarti sehat setengahnya. Yang mengangkat tangannya setengah-setengah berarti cerianya setengah-setengah. Anda mulai angkat tangan karena nggak mau dikatakan tidak sehat hari ini. Siap ya? Mulai. Operator standby, inilah Namiko Family. Kita mulai fokus. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, Anda kepalkan tangannya. Jangan sampai gagal di segmen ini. Kemarin di Serang, Banten banyak yang gagal. Coba di sini. Namiko, para istri yang terhormat, buktikan depan suami Anda, saya tuh istri yang sehat, saya istri yang benar-benar ceria, saya terampil. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Di sini nampak mana yang pasangannya fokus dan tak fokus. Buka. Saya off-kan audionya. Fokus. Belum. Resep saya kalau udah gini nih. Siap ya, sok Ibu buktikan hari ini. Anda sudah mulai ceria hari ini. Kenapa? Anda fokus banget. Anda nggak mau dikatakan, tapi jangan sampai lah aku tak ceria hari ini. Oke, buka, tutup. Buka, tutup. Kemanapun saya pergi Anda melihat saya. Anda takut gagal di segmen ini. Anda gak mau datang ke Tanto Wiyaya 15 menit berbayar 250.000 hanya untuk belajar ini. Buka, tutup, buka, tutup, buka. Kenapa saya suka segmen ini? Anda sambil buka tutup sambil istighfar. Jangan dulu ke materi, sinergikan dulu yang ini, people. Buka, kepalkan tangannya, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Good, yes, sudah fokus sekarang. Dibandingkan 5 menit yang lalu. Segmen berikutnya, Anda lihat teman-teman Namiko hari itu, mereka latihan hampir kurang lebih 4 jam karena mereka ingin applause. Applause itu sangat luas maknanya. Para istri yang terhormat, para keluarga yang hebat, bahwa applause itu artinya adalah tepuk tangan, people.
Applause itu artinya appreciate. Kita menghargai orang. Istri yang hebat pasti akan dapat applause dari pasangannya. Suami yang hebat juga pasti dapat applause. Applause itu apa sih, Pak? Bu? Tepuk tangan. You amazing, you keren banget. Kamu itu kebanggaan saya. Applause ini luas. Yuk, mainkan di sini. Posisikan tangannya mau tepuk tangan sekarang. Siap ya? Sok, kayak anak TK deh hari ini ya. Anda satu kali selamat pagi. Amazing. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Udah mulai fokus Anda. Selamat pagi. Anda mau gagal kan di segmen ini? Selamat pagi. Selamat siang. Anda percaya atau tidak? Alan Barbara dari California mengatakan, dia pakar bahasa tubuh di dunia ini. Dia mengatakan orang yang percaya dirinya di bawah 30%, keluarga yang pedenya di bawah 30%, tepuk tangannya pasti di bawah. Anda pasangan yang pede atau kepedean atau terlalu pede, nampak di sini. Siap ya? Mulai. Biasa aja lihat yang ngomong. Tenang. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Anda sudah mulai ceria hari ini. Anda benar-benar fokus. Anda sambil istighfar. Allahu Akbar, apalagi ini ya. Selamat pagi. Yo, cairkan dulu selamat siang. Dan ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Kita mulai ya. Janganlah dulu ke materi. Ini dulu kita mainkan. Selamat pagi, selamat siang. Saya ulangi. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Operator standby. Selamat siang, selamat pagi. Ana ulangi. Ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Anda sinkron banget. Ayahnya ikutan, istrinya juga ikutan. Selamat pagi, selamat siang. Anda lagi menunggu malamnya, betul? Ya, saksinya Pak Ketua loh. Benar-benar fokus semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wah. Yang gagal maju ke depan ya. Pintu silakan ditutup, dikunci gitu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Walaupun ada yang nempel, astagfirullahaladzim. Harus ceria dulu kayaknya sama SPM ini ya. Karena jujur ya, saya salut ya. Saya mengenal Namiko ini, saya kira hanya pertemuan itu hanya singkat, hanya hari itu saja. Ternyata para aktivis buruh ini luar biasa. Ingin mengenal ilmu Allah melalui dunia parenting. Bersama saya Happy Chandra hari ini, saya berkiprah di Istana Negara Republik Indonesia sebagai MC zaman pemerintahan SBY. Dan pasti Anda di istana pasti pernah mendengar saat 17 Agustus ada suara seperti ini. Pernah dengar suara itu? Kemudian muncul suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih terus berkibar, membuktikan bahwa Indonesia terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Pernah dengar suara itu? Sekarang Anda berpikir, oh ini makhluknya yang ngomong. Keluar dari istana, Anda bergabung dengan teman-teman sebagai voice over. Salah satunya adalah di channel yang satu ini di TV One. Tadi banyak yang nge-WhatsApp kita ibu-ibu. Saya nggak tahu dari mana dapat nomornya. Mungkin dari pasangannya yang pernah ikutan acara saya atau dari Google. Ternyata ditanyain itu voice over artinya apa. Saya bergabung di TV One untuk mengisi suara yang satu ini. Pasti Anda pernah mendengar. Jangan Anda lewatkan TV One. Memang beda. Pernah dengar suara itu? Simple. Jauh-jauh saya dari Tasikmalaya datang ke TV One hanya ngomong TV One. Memang beda. Allah. Anda percaya atau tidak? Ana lagi nganggur waktu itu. Coba Ana tahu ada SPM, ada Namiko. Ana ngelamar ke sini, Pak. Lagi nganggur jauh-jauh dari Tasik datang itu ke TV One. Hanya untuk ngomong TV One. Memang beda. Nyampe 1 menit apa enggak? Hanya 4 detik, Kak.
TV One memang beda. 4 detik. Dengan logonya saya keluar dari ruang office waktu itu. Dan saat itu finance-nya mengatakan, Mas Chandra, janganlah kau pulang dulu. Ini honornya untuk Anda. Oh, saya cepat ambil tuh amplop gitu ya. Saat anak buka, ternyata Masya Allah. Hanya ngomong TV One memang beda. Anak buka itu amplop. Allah. Pasti Anda lagi nunggu berapa jumlahnya. Udahlah, dari sini udah ketahuan lah Pak. Gak usah diterusin materinya. Allahu Akbar. Anak buka itu angka. Ternyata Allah menggerakkannya berbeda. Tak ada maksud menyebabkan diri. Anak buka ternyata angkanya 27.500.000. Pasti Anda kaget. Saya juga kaget waktu itu. Anak tanya, saya balikan lagi ke Mbak itu. Mbak, ini amplopnya. Mbak itu kaget. Mas Chandra, kenapa kau balikin lagi? Kurang ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ini hitungannya kayak gimana? Ternyata di situ mengatakan, Pak Chandra hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Di situ saya berpikir, ya Allah, ternyata hanya ngomong 4 detik kayak gitu ya. Nah itu saya, ya Allah, saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Waktu itu saya belum menikah Bapak Ibu. Dan ternyata Allah mengabulkan kembali bersama teman-teman di Trans TV untuk mengisi suara di bioskop Trans TV. Pasti Anda pernah mendengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Iya Bu ya, sebenarnya. Keluar dari Trans TV, pasti Anda pernah ketemu dengan ini kan? Setiap pagi, Anda pasti pernah mendengar sebelum pasangan Anda berangkat ke tempat kerja. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans Studio. Pernah dengar suara itu? Oke, terakhir ya Bapak Ibu ya, sebelum ke materi. Anda pasti di antara ibu-ibu di sini yang ketika suaminya sudah berangkat kerja, Anda asik sambil nyetrika, sambil nonton film yang satu ini. Ini dia. Anda percaya atau tidak, saya mengisi suara di film ini. Saya termasuk orang yang anti dan gak suka film-film ini. Tapi lumayan durasinya panjang. Ternyata, cek. Oke. Saya mengisi suara film ini Bapak Ibu. Pasti Anda semua pernah melihat satu tayangan ini. Anda pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Anda percaya atau tidak? Saya ngetek vokal itu, yang paling mahal itu adalah tertawanya. Saya pernah ngetek vokal di Antv dari pagi sampai sore hanya ketawanya aja. Yang saya khawatirkan saya keluar studio masih tertawa di situ ya. Oke, ini adalah introduction kita di segmen ini. Biar kita sinergi dan pastinya kita mulai segmen kedua hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, Bibo. Oke, saya minta fokus di 1 menit segmen kedua. Cari kerja ke sana kemari. Kecuali kalau suami Anda kerjanya itu di Finlandia. Di Finlandia itu orang nganggur aja dibayar 8 juta per bulan. Yuk kita hijrah yuk ke sana yuk. Kayaknya enak banget gitu ya. Di sana orang nganggur aja digaji. Sekarang di Indonesia nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Pasti yang namanya susah cari kerja itu dirasakan oleh semuanya. Karena kenapa my people? Suami Anda atau mungkin istri Anda, para suami yang terhormat, itu pernah mengalami dia menulis surat pengalaman kerja. Dan tanpa dia sadari, kemudian Anda di antara sebagian orang-orang yang hadir hari itu mencari kerja ke sana kemari, dan tiba-tiba dari sekian buruh itu masuklah ke FSPMI ini. Perjalanan itu pernah dirasakan oleh pasangan Anda masing-masing tanpa Anda sadari dan tanpa Anda ketahui sebelumnya. Dan sekarang serikat Anda, para aktivis buruh, yang dirindukan sekarang adalah bagaimana orang-orang di dalamnya itu termasuk orang-orang yang berkarakter. Pasangannya berkarakter, suaminya berkarakter, istrinya pun berkarakter.
Saya tak lama-lama di segmen ini, karena ungkapan ini harus saya ungkapkan depan Anda. Siapakah dia? Ada yang tahu siapa dia? Para istri aktivis buruh, ada tahu nggak siapa beliau? Yes, Albert Einstein itu pernah mengatakan, banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Keluarga yang hebat pasti berkarakter deh semuanya. Pasangannya berkarakter, pasti anak-anaknya juga berkarakter. Nular itu Bapak Ibu. Karena Anda harus bisa membedakan mana aktivis buruh yang berkarakter dan mana aktivis buruh yang profesional. Yang profesional very much, sangat banyak di Nusantara ini. Tapi yang berkarakter itu yang dirindukan. Jujur ya, kami tak mengenal buruh sebelah mata. Bisa jadi para aktivis buruh pertama nanti yang akan masuk surga bersama orang-orang sekelilingnya. Tidak ada yang tahu. Dibandingkan yang non aktivis buruh, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Karena yang namanya zona karakter ini pastinya ini dirindukan di Nusantara ini. Saya mendengar dari Bung Ikin tadi, ternyata Mbak ini sekarang yang mengenal ini kan, ini sudah masuk ke slide. Upah ini yang pastinya ini yang dirindukan oleh para keluarga yang hadir di sini. Apapun wujud upahnya, pastinya standar upah pekerja dan kesejahteraan pekerja itu tercantum dalam hadis Rasulullah SAW. Anda lihat tulisannya, a'tu al-ajir ajrahu qabla an yajifa arahuhu. Berikanlah gaji itu kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Saya ulangi Bapak Ibu, save di otak Anda, sesuai dengan impian Anda, upah itu sesuai dengan apa yang Anda impikan. A'ti al-ajir ajrahu qabla an yajifa arahuhu. Berikanlah gaji itu kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Ini ada hadisnya, bukan kata-kata saya. Kenapa saya katakan ini? Segmen kedua ini, kesimpulannya adalah semua yang hadir hari ini, para suamikah, para istrikah, semuanya harus mendukung tulisan ini. Bekerja itu penting. Jadilah manusia yang penting, jangan yang penting jadi manusia. Nah kalau bisa kemana-mana lah Bapak Ibu. Jadilah anak yang penting, jangan yang penting jadi anak. So, kalau udah buka segmen ini, pasti banyak yang nulis di handphonenya buat status WhatsApp-nya masing-masing. Jadilah suami yang penting, jangan yang penting jadi suami. Bisa kemana-mana ini ya. Kalau itu betul ungkapan saya. Anda masuk ke kantor saya ada tulisan, bekerja itu penting, jangan yang penting bekerja. Ada yang muslim, bersujud itu penting, jangan yang penting bersujud. Banyak orang yang bersujud asal sujud. Banyak yang berdoa asal doa. Anda berteriak kepada saya sekarang, Pak Happy jujur ya Pak ya, kami sering berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi kayaknya nggak dikabulin doanya. Ini pertanyaan yang klasik dan sering ditanyakan orang-orang. Ternyata kunci dalam berdoa adalah keyakinan Bapak Ibu. Suami Anda bekerja, istrinya berdoa dalam duhanya. Orang yang mustajab doanya, karena dia yakin, ya Allah, aku yakin karena Engkau tidak tuli dan Engkau tidak buta ya Allah. Hari ini aku berdoa. Di saat Anda yakin kalau doa itu akan dikabulkan, energi doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku lagi berdoa dengan penuh keyakinan. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Tapi kalau doa Anda gak yakin, di tengah-tengah lagi berdoa Anda berpikir, kira-kira dikabulin apa enggak ya? Soalnya tadi saya habis bentak suami. Ya Allah, kayaknya nggak dikabulin. Udah, itu yang terjadi. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. You are what you think. Kalau tadi Pak Suparno katakan positive thinking, itu sama kalimatnya. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Anda lihat satu tulisan ini. Bisa dibaca? Bunda, Anda baca. Keluarga sumber energi untuk Anda. Kasih ke sampingnya. Kasih ke sampingnya, Bunda. Kalimat berikutnya. Ini dia. Sang buah hati, mutiara terindah untuk Anda. Oke, saya keep. Segmen ketiga. Semuanya people. Tidak ada yang bisa menolak kalimat ini. Mau yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga. Saya berdiri tegak di sini. Tapi keluarganya belum soleh. Gitu kan akhirnya. Saya setuju kalimat itu. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh beliau ini adalah karena kita kadang-kadang belum mengenal warna-warni buah hati Anda dan pasangan Anda masing-masing. Sekarang saya tanya Anda, Bimo. Di antara Anda, ada yang punya anak antara 6 sampai 13 tahun.
Ini masa anak-anak. Yang punya anak antara 6 sampai 13 tahun angkat tangan. Oke, good. Sekarang masa berikutnya. Anak yang masuk masa pubertas adalah 13 sampai 14 tahun. Angkat tangan. Tidak ada. Atau ada di antara Anda yang masih remaja, mungkin yang ikutan acara hari ini, atau punya anak yang sudah remaja, usianya 14 sampai 17 tahun. Angkat tangan. Ada Bunda, putri Anda, putra Anda, putra, usianya 15 tahun, Masya Allah. Sampaikan salam saya buat putranya, Bunda. Dan ini yang terakhir, ada nggak di antara Anda punya anak 17 sampai 21 tahun? Ada. Ini ya Pak ya. Terima kasih Pak udah ngingetin Pak. Masya Allah. Antum ini berapa? Kalau ini masih milenial. Oh masih milenial Pak katanya Pak. Ternyata Pak, kalau udah buka segmen ini semua berpikir anak gue berapa ya umurnya ya? Banyak juga yang nggak tahu anak umurnya berapa. Apapun usia Anda dan apapun usia buah hati Anda, saya akan menuju ke putra-putri Anda. Ternyata Bapak Ibu, beda usia pasti beda bahasa. Anda ngomong depan anak TK, ngomongnya itu pasti lembut banget di situ. Ya kan? Nah, udah makan belum sayang? Dia anak Waru Sidoarjo. Dia maju ke depan, dia mengatakan apa? Pak Happy, impianku satu Pak Chandra. Aku ingin seperti ayah. Dia pekerja keras dan ini adikku, dia ingin seperti ibu. Karena dia ibu yang benar-benar dicintai oleh sang ayahnya. Anda lihat, ada satu anak dan dia berteriak di depan sang ayahnya, ayah, boleh gak aku bantu ayah bekerja? Apa rasanya ketika anak Anda mengatakan, ayah, boleh gak aku bantu ayah bekerja? Aku siap. Aku akan cari uang sama ayah. Biar ibu yang jaga adik-adikku di rumah. Kalimat itu terlontar dari anak Lombok. Dia anak Aikmal Lombok Timur. Dia bilang, Pak Chandra, aku ingin bantu ayahku bekerja. Aku kasihan dengan ayah Pak. Dia kerja pagi sampai malam. Sedangkan aku santai sama ibu di rumah. Aku ingin kerja sama ayah Pak. Saya perlu anak itu. Saya cari mana ayahnya. Ayahnya maju ke depan. Dia baru tahu kalau anaknya punya jeritan hati seperti itu. Ini tak bisa dibuktikan Bapak Ibu. Kalimat-kalimat ini adalah impian. Saya setuju Pak Suparno katakan tadi. Impian anak Anda, impian buah hati Anda, hari ini bukan harta Anda, bukan gaji Anda, tapi mereka inginnya apa? Yang penting kaya hati keluarga itu. Kalau kaya harta, bisa habis. Tapi kalau kaya hati, surga sama-sama. Karena ini bukan kalimat yang klasik Bapak Ibu. Ini bukan gombal. 2.500 orang di Palu. Semua menitikkan air mata. Mereka tak sadar 8 jam setelah itu pasangannya akan lepas dari terjang ombak oleh tsunami Palu hari itu. Hari itu berdekatan. Tanggal 28 September, suaminya, istrinya, anaknya di hotel Best Western Koko Palu. Mereka tak sadar kalau 8 jam setelah itu mereka akan dilahap oleh gelombang ombak dan rata dengan tanah. Siapa yang tahu? Karena people, impian-impian ini pernah terlontar dari seorang anak. Ada seorang anak lagi dia maju ke depan. Pak Happy, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku hanya bisa menulis kertas. Dia tulis di karton Bapak Ibu. Tulisannya apa? Dia pampang, kami yang baca di situ. Ya Allah, haramkan wajah ayahku, ibuku disambar oleh api neraka, kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Allah Akbar. Anak kelas 5 SD doanya kayak gitu. Ibunya tak tahu, ya Allah Pak Chandra, aku baru tahu kalau anakku punya doa kayak gitu. Kadang kita suuzon kepada pasangan, kadang kita suuzon kepada sang anak, padahal hatinya itu sangat mulia untuk Anda. Anda pernah lihat ini? Ya,
viral di media sosial. Tapi kalau ditontonnya berjamaah kayak ini, Anda merasakan feel-nya dapat banget di hati Anda masing-masing. Kenapa? Bisa jadi putra-putri Anda, dia punya impian kayak anak itu. Tapi kita nggak tahu. Karena people, semua yang hadir hari ini, anak-anaknya, pasangannya, suatu saat nanti di hari akhir, dia teriak di hadapan Allah. Ya Rob, ya Tuhan, aku bangga punya pasanganku yang hebat ini. Ya Rob, aku punya buah hati, aku bangga punya dia. Karena Engkau yang telah menghadiahkannya untuk kalimat bangga ini. Harus dilontarkan dari lisan-lisan mereka, people. Sekarang kita buka materi ini. Punten. Siap ya? Kilas potret keluarga. Ikatan dua insan. Saya lempar ini mikrofon kepada Anda, people. Sebentar. Bu, ibu yang ikut public speaking hari itu saya ingat. Ibu menikah tahun berapa? 2013. Oke, Anda menikah tahun berapa? 2015. Anda bersama sang suami di sini? Ada suami? Ada kan? Ibu berlinakan air mata, pasti ibu punya memori dengan beliau ya. Oke. Bang. Tahun berapa bang? 2015. Bulan apa bang? Abang sampai lupa. Di samping ada istri bang. Ibu pegawai. Tak apa bang. Istrinya mengingatkan, bang bulan Juli katanya. So gak apa-apa. Bulan apa bang? Bulan Juli. Bu, bulan Juli tanggal berapa? Tanggal 31. Masya Allah. Salim. Anak pintar. Ini berarti Juli tanggal 9. Anda percaya atau tidak? Setiap segmen parenting pasti kami tanya ini. Ada juga di antara pasangan yang benar-benar tak tahu tahun berapanya, kapan, bulannya kapan. Intinya saya udah menikah pak. Tapi nggak apa-apa. Untung masih diingatkan tuh sama istrinya ya. Apa maksudnya? Ketika Anda sudah menikah hari itu, Anda berdoa di hadapan Allah. Saat Anda berdoa, kalimatnya semuanya sama Bapak Ibu. Yang muslim, yang non muslim pasti juga dia berdoa. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sama doanya. Berilah aku keturunan ya Allah. Intinya itu kan. Saat itu lahirlah itu putra-putri Anda. Anda sudah dinamiko atau tidak, kami tak peduli hari itu. Apalagi Anda sudah dinamiko, yaitu hadiah dari kerja Anda, ibadah Anda dinamiko. Allah menganugerahkan buah hati Anda hari itu. Tanpa Anda sadari people, tiba-tiba putra-putri Anda, selama Anda masuk dinamiko, tak terasa. Ya Allah, anakku sekarang sudah masuk ke zona TK. Tanpa Anda sadari, putra-putri Anda, hasil ibadah Anda, hasil kerja keras Anda, hasil usaha Anda, tiba-tiba putra-putri Anda, ada yang sudah masuk SD. Anda sudah dinamiko, pasangan Anda dinamiko, Anda bersyukur, ya Allah, terima kasih suamiku sudah bekerja, ya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Tiba-tiba ada di antara putra-putri Anda yang mungkin sudah SMP. Ada juga yang sudah SMA. Andai kan hari ini putra-putri Anda berteriak depan saya, Pak Happy, impian saya satu Pak, buat kedua orang tuaku. Aku ingin cepat-cepat wisuda Pak Happy. Nanti saat aku di wisuda, aku akan pakai jubah, aku akan pakai toga, aku akan dipanggil oleh MC wisudawan pertama, Ananda. Aku akan tampil di depan, di situ ada ayah dan ibuku Pak Happy. Aku ingin ayah ibuku mengatakan, nah, ya Allah, ya kau di wisuda, sayang, aku bangga punya kau ini. Tapi Bapak Ibu yang terhormat, kata-kata wisuda ini mengingatkan kami saat di Manado, bagaimana seorang ayah yang sudah papa, lemah, tapi dia ingin dibanggakan dan membanggakan anaknya. Hari wisuda hari itu, baru 5 menit Bapak, jam 9 acara mau diwisuda, mau dimulai. Tiba-tiba panitia dari belakang Pak Happy, tolong tunggu 1 orang lagi wisudawan akan masuk.
Dia dari Watampone, dia pakai motor. Siapa orang itu? Anda lihat potretnya. Pasti Anda akan merasakan ketika Anda sudah bekerja di Namikos sekian lama dan Anda punya anak akan diwisuda, anak Anda pun pasti ingin merasakan atmosfer ini. Anda lihat tayangannya saja. MC, saya panggil wisudawan ini, ayahnya seorang pekerja, ayahnya sederhana, tapi hari itu jadi potret sejarah di tanah Manado. Kenapa dia terlambat? Karena dia ingin membanggakan ayahnya tanpa seorang ibu. Pasti suatu saat hasil kesabaran Anda, ketegaran Anda dalam keluarga akan membuahkan hasil anak yang soleh, anak yang dibanggakan, anak yang penuh cinta, dan dia bersujud di kaki Anda. Potret ini real, bukan rekayasa, bukan di-set oleh organizer, tapi ini real, karena dia punya cinta Bapak Ibu. Semua mata tertuju kepada orang ini. Sama halnya di kampus ini Bapak Ibu. Seorang penyair pernah berkata, "Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu." Tidak semua impian orang tua, anak itu akan terwujud. Tajririyah bimala tastahisupun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Anda berharap, Pak Happy, aku berharap suamiku ini A, B, C, D, E, F, G. Tapi kadang itu tak berhembus sesuai keinginan sang nelayan. Impian itu meleset dan tak terwujud. Apa bedanya dengan anak ini? Kami hadir di Aceh. Orang tuanya hadir, anaknya hadir, saat itu memotivasi calon wisudawan. Saat kami tampil di Aceh, di Baitur Rahman hari itu, apa yang terjadi? Satu anak dari Lok Semawe, dia berteriak depan kami. Dia sudah dewasa, dia calon wisudawati. Dia mengatakan, "Pak Happy, aku ingin jadi kebanggaan ayahku, aku ingin jadi kebanggaan ibuku, dan aku yakin saat nanti wisuda, orang tua aku bisa hadir, kalau bisa Pak Happy juga bisa hadir." Februari tahun lalu tepatnya. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak lain Bapak Ibu. Detik-detik mau diwisuda, kami hadir di situ. Ternyata Rina Maharami ini, seorang mahasiswi UIN Aradiri Aceh, yang detik lagi mau diwisuda, tapi dia dipanggil oleh Allah. Dia sakit dan dia tidak bisa merasakan indahnya pakai toga. Anda akan lebih menyesal kalau putra-putri Anda tiba-tiba detik-detik sakaratul maut, Anda belum bisa membentuknya dengan karakter. Anda akan lebih menyesal ketika Anda ternyata pasangan yang Anda cintai ketika bangun tidur pasangan itu ada, tapi hari itu tidak ada. Anda akan lebih menyesal ketika Anda biasanya sebelum tidur ada pasangan kita di samping, tapi hari itu sudah tak ada. Apalagi buah hati Anda, people. Anda percaya atau tidak? Ketika anak panggil bersama tim protokol gubernur saat wisuda, Rina Maharami yang naik ke panggung wisuda hari itu adalah seorang ayah. Dia pekerja. Mungkin Anda katakan dia juga buruh. Tapi dia sangat sederhana pakaiannya hari wisuda hari itu. Tapi saya simpulkan, walaupun pakaiannya sederhana, tapi cinta sang ayah ini gak pernah sederhana Bapak Ibu. Cintanya itu penuh istimewa. Anda lihat, ya Allah, ayah ini, dia maju ke panggung, dia mengambil ijazah sang putri, dan ternyata ini adalah kehebatan sang ayah. Anda pun pasti punya impian, punya pasangan, seorang suami yang hebat, suami yang sederhana, tapi cintanya gak pernah sederhana, tapi cintanya penuh dengan istimewa. Laksana seorang ayah yang hadir di hari wisuda hari ini. Potret hari itu menggambarkan bahwa apa yang hari itu hadir, ternyata Bapak Ibu, semua yang hadir hari ini, andaikan ada buah hati Anda di sini nih,
Yang mungkin ada sekarang ada yang menggendongnya. Anda ingin cepat-cepat meluk buah hati Anda. Anda gak mau itu ketika dia lagi tertidur, ya Allah, janganlah kau cabut dulu nyawa dia. Ini masih ada, Allah masih menggerakkan dia sebagai buah hati Anda masing-masing. Ternyata Bapak Ibu, dahsyatnya kekuatan pelukan. Anda memeluk buah hati Anda nih Kak. Hanya 5 detik Anda memeluknya. Hanya 5 second, hanya 5 detik Anda memeluk pasangan Anda atau buah hati Anda. Ternyata dahsyatnya kekuatan pelukan itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Maka kalau pasangannya cerdas otaknya, pasti sering dipeluk. Kalau pasangannya antara setengah-setengah kecerdasannya, berarti pelukannya setengah-setengah. Hanya 5 detik loh Bapak Ibu. Seperti nafasnya. Ini hanya 5 detik. Apalagi Anda memeluknya 5 menit. Atau 5 jam Anda peluk dia. Tak lepas-lepas Anda peluk terus gitu ya. Lebih cerdas kau, cerdas gitu ya. Ya Allah, meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua, percaya atau tidak, Ana belajar bersama Kak Seto dan Bunda Irisman. Ternyata kekuatan pelukan itu hanya 5 second itu bisa meningkatkan namanya hormon oksitosin. Ketika kita kadang-kadang suzon dengan pasangan kita, ya Allah, aku udah suzon sama pasanganku. You just katakan, maafkan aku sudah suzon sama kamu Kak. Atau peluklah dia 5 second. Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dah tumbuhlah itu hormon oksitosin, hormon cinta. Maka orang yang slack, gap, hancur itu hanya dengan hug, peluk. Tapi dengan pasangan yang halal, jangan dengan yang lain. Yang ketiga, kurangi racun dari zat berbahaya di otak. Hanya 5 detik kau memeluk itu pasangan, itu bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Apakah keluarga Anda penuh dengan racun? Mulai hari ini, hilangkan racun-racun itu. Hanya dengan pelukan. Kok peluklah dia? Maafkan aku sudah sungguh sama kamu. Saya hanya menjelaskan apa yang dikatakan Pak Suparno tadi. Bukan masalah mesin cuci, bukan. Itu beda urusan. Aku kalau ingat Pak Suparno jadi mesin cuci ya, saya ingat ya. Yes. Mbak ini saya go. Hari ini Anda menangis 5 menit yang lalu. Sekarang Anda tertawa lagi ya. Yang saya khawatirkan Anda keluar dari sini mata Anda udah berbentuk mata manusia lagi di situ ya. Yes. Anda tertawa lagi. Kalau kata Mbak ini tadi diobrak-abrik emosinya kata ya. Oke, good. Fokus kembali. Tepuk tangan untuk kita semua, Bibu. Karena apa? Sel otot tikus saja, sel otot tikus ketika disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya sel otot tikus itu nampak tua, itu mudah kembali teman-teman. Itu sel otot tikus apalagi manusia. Kalau ada hormon oksitosin, nampak dia sel otot tikus yang tadinya tua nampak mudah kembali. Manusia juga sama. Nampaklah di sini, muda-muda semuanya. Karena mungkin di situ ada tumbuh cinta di keluarganya. Pasti ada teriak, Pak Evi, perasaan tadi ngomongnya kayaknya ke ibu-ibu aja. Emang bapak-bapak gak berperan di keluarga? Yes. Sampaikan ke pasangan Anda. Seorang ayah, dia dijeritkan oleh anaknya. Dia menjerit loh Kak. Setiap detiknya dia menjerit. Aku rindu saat kau menggendongnya. Ketika ayah menggendong, memeluk sang anak, Anda percaya penelitian dari The University of Jersey. Seorang ayah ketika dia peluk tuh anak atau anak yang masih kecil dan digendong anaknya sama sang ayah, itu mentransferkan energi positif yang luar biasa. Ketika Nabi sering menggendong Hasan Hussein cucunya. Yuk kita lihat anak yang berinteraksi dengan ayahnya, selelah-lelah ayah kerja di Namiko, tapi ayah itu selalu berinteraksi dengan anaknya, dengan istrinya, dengan orang-orang terdekatnya. Ternyata itu meningkatkan kecerdasan IQ sang anak. Kalau anak IQ-nya rendah, jangan salahkan anak. Bisa jadi anak itu kurang sentuhan dari ayahnya. Maka jangan sampai kau katakan, makanya kamu itu ya Allah, kamu bener banget, astagfirullah, bener banget. Kamu itu IQ-nya IQ jongkok, IQ-nya kamu mulai detik ini, rem Bapak Ibu, rem. Anak seperti itu adalah cerminan dari kita Bapak Ibu. Itu tidak bisa dihindari. Ketika orang tua atau sang ayah berkomunikasi banyak
dengan anaknya. Anak itu akan tumbuh penuh rasa cinta dari orang tuanya. Dan yang terakhir, figur sang ayah yang penyayang akan berdampak positif bagi percaya diri anak sampai kelak dewasa. Hal ini harus di-save di benak Anda masing-masing. Karena kalau ini sudah di-save, oh iya, apapun yang pasanganku lakukan dinamiko, saya akan dukung dengan sepenuh hati. Tidak ada zon, tidak ada praduga, yang ada adalah hormon cinta di situ, bukan hormon praduga. Anda ikrar tuh depan pasangan, Bismillah Abi, saya dukung dengan doa. Kalimat itu jadi energi positif bagi pasangan Anda bekerja. Anda teriak, Pak Happy ini ya ngomongin keluarga. Pak Happy kapan sih nikahnya Pak Happy? Pak Happy paling baru kemarin nikahnya. Yes, ada 2010 nikah, baru merangkak Anda nikah. Anda lebih pengalaman dari saya, pengalaman dunia nikahnya. Pasti di Mataram ada yang bertanya, Pak Happy, enak kali kau ini bicara tentang nikah. Dia orang Batak. Aku lihat jadwal kau ini, bulan ini penuh kali. Kapan kau ketemunya dengan keluarga? Kau bicara keluarga, kau sendiri jarang ketemu dengan keluarga. Seumur-umur saya ditanya peserta seminar hari itu kayak gitu pertanyaannya. Anda tahu jawabannya apa? Mungkin kalau Kang Alex tadi bilang, saya lihat Pak, Bapak hari ini di sini, besok di sini, besoknya lagi di sini, selalu pindah-pindah kayak bunglon, ya. Tapi jarang mungkin ketemu keluarga. Jawaban saya simpel Bapak Ibu. Saya bertemu dengan istri saya dan 2 jagoan saya di bandara hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Tapi setiap detiknya berkualitas. Dibandingkan ketemu di rumah 5 jam, 5 bulan, 5 minggu, 5 tahun, tapi nggak ada kualitasnya. Di bandaranya pamitan. Nah, ayah kerja dulu saya. Ayah doakan. Alim soleh. Saya kecup anaknya. Baru ke istri. Bunda, ayah kerja dulu ya. I love you. Senang lah istriku kan. Habis itu udah berangkat, take off pesawat. Istri selalu mengatakan, aku bangga punya kau sebagai suami hebat untukku. Indah banget di situ kalimatnya. Daripada di dalam rumah tapi tak ada tegur sapa. Istri ke barat, suaminya ke timur. Karakternya pasti beragam. Ana pembicara, ana motivator, ana otak kanan. Istri saya otak kiri dia. Bayangkan kalau istri saya sama-sama pembicara. Saya motivator, saya pembicara, istri saya juga pembicara. Anda bisa bayangkan di rumah apa yang terjadi? Kami saling memotivasi di situ. Saya bikin panggung di lantai 1, istriku di lantai 2. Bikin sound system bareng-bareng di situ kan? Allah itu Maha Adil Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan, ashkur am akfur. Apapun peran dari pasangan Anda, just syukuri, enough, cukup. Karena buah hati Anda yang ada hari ini, selain Anda, itu unique people. Karakter anak-anak Anda pun unik. Anda mungkin bisa lihat portret ini. Pernah putra-putri Anda, tiba-tiba hari itu, ternyata dia sudah berjalan. Yang tadinya masih baby, masih bayi, hari itu dia sudah berjalan. Dia jatuh, saat terjatuh pun dia berusaha untuk bangkit lagi. Anda terlalu serius melihatnya Bapak Ibu. Itu iklan hemat air Bapak Ibu. Saya buka kartunya, itu kesempatan pembicara buat minum dulu di belakang. Gitu. Anda takut, oh iya anak gue pernah lo kayak gitu ya. Itu iklan hemat air. Yes, yang pasti Anda pernah merasakan itu. Semua kita perang melawan generasi milenial Bapak Ibu. Anak-anak Anda yang beragam itu, kita ingin mereka itu dimanusiakan Bapak Ibu. Semua putra-putri Anda, mau anak TK, SD, SMP, intinya mereka itu ingin diorangkan. Maka kalau Anda ke Cibubur, ada sekolah Pak Munib Khotib, namanya School of Human, sekolahnya manusia. Yang bisa daftar ke sekolah itu hanya manusia. Yang bukan manusia nggak bisa daftar.
Gurunya manusia, kepala sekolahnya manusia, office boy-nya manusia. Intinya apa? Di situ saling memanusiakan Bapak Ibu. Ketika anak TK, dia menggambar. Dia katakan apa? Aku bikin gambar ini, aku akan berikan kepada ayahku sepulang kerja. Saat itu ayahnya pulang, anak TK itu bilang, Pak, aku berikan ini hadiah untukmu. Ayahnya langsung otomatis pulang kerja, capek, dan ayahnya bilang, udahlah nak, aku tahu gambarmu itu tak lepas dari itu semua. Kita juga udah tahu, dari zaman dulu anak TK, gambarnya itu gak lepas dari gambar apa? 2 gunung. Di atasnya gambar apa? Matahari. Sekeliling matahari ada apa? Ada bulan, ada burung. Kemudian ada apa? Ada awan. Depan gunungnya ada apa? Depan gunung ada awan. Masya Allah. Oh. Kalau udah kayak gini pasti interaktif banget ya. Anda lagi bernostalgia dengan masa-masa zaman jahiliyah ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya lukisan sang anak itu gak lepas dari gambar ini. Tapi bukan ini maksudnya. Bisakah Anda hanya mengatakan, ya Allah keren banget kamu itu anak bunda yang cakep dan ganteng. Akan diingat sampai kapanpun kalimat itu. Anda tahu? Mereka ingin manusiakan. Suami Anda juga ingin manusiakan Bapak Ibu. Makasih ya untuk gaji hari ini. Semoga berkah. Ayah hebat. Cukup. Jangan malah sebaliknya. Astagfirullahaladzim. Cuma segini ya Rabbi. Energi negatif yang muncul. Kamu dinamika hanya kayak setiap kata yang keluar yang ada adalah energi negatif. Atmosfer rumah itu negatif. Tidak ada hormon oksitosin yang adalah hormon negatif semuanya. Anak-anak juga merasakan ekspresi itu. Anak Anda pun yang mulus, yang tulus, yang ikhlas dia untuk mengabdi kepada Anda pun dia akan merasakan ekspresi itu. Lama-lama tertular dari satu ke yang lain. Udah, rumahnya bukan jembatan menuju surga Allah. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Pasangan Anda, suami Anda nih yang kerja di Namiko, yang lembur kah atau yang enggak lembur, itu jembatan menuju surga Allah. Ada kalimat ini, keluarga Anda di rumah, mereka merindukan sentuhan spiritual. Tidak lepas dari itu. Anda pernah bilang gak ke putra-putri Anda, nah, ayahmu ini belum bisa sholat sempurna. Atau kau peluk anaknya sambil mengatakan, nah, ibumu ini belum bisa sujud sempurna. Tapi aku mohon kau bisa ya Naya. Ini aku kasih alat sholatnya, kau sholat di situ, kau berdoa saat sujudnya ya. Mungkin anak itu dia tak menjawabnya dengan lisan, dia kayak cuek dengan kalimat Anda. Tapi Anda percaya atau tidak, nadinya dia berdetak, berikot kata-kata Anda di situ. Maka ketika Anda berteriak di rumah, teriakan itu negatif, nadi anak itu dia ngerekam apa yang dia potret di rumah itu. Maka bimbang, ketika nanti di hari akhir, ketika kita jauh dari Allah, mungkin Bapak Ibu, kita tak pernah menyentuh Ka'bahnya, kita tak pernah sholat, menyentuh apaan pun gak pernah yang muslim. Nanti di hari akhir, ketika kita udah detik-detik mau masuk ke neraka, siapa yang angkat tangan? Anak itu tadi. Dia akan teriak di depan Allah, ya Rabb, ana la ardo bihada. Aku tak rela ya Allah. Ini ayahku, dia bekerja keras ya Allah. Yang setiap hari dia mengatakan, nah, kau sholat yang benar, kau ibadah yang benar, kau sembah Tuhanmu yang benar. Dia adalah ayahku. Dia yang kasih aku peci, dia kasih aku mukena. Aku bisa sholat karena ayahku yang mengajarkan. Anda tahu? Itu orang tua yang akan lagi masuk neraka. Yang dipanggil adalah malaikat Ridwan, malaikat rahmah, dipanggil oleh Allah bahwa kedua orang tua itu dan masukkan bersama anaknya ke surga. Dia pahlawan bagi Anda, termasuk pasangan Anda. Karena ini real. Pasangan Anda, putra putri Anda tak cukup menjadi putra putri pasangan yang alim. Anda tahu artinya alim? Ada yang tahu artinya alim? Kalau di Sunda alim tuh nggak mau, alim makan nggak mau makan, alim sholat nggak mau sholat. Ini alim. Alim itu artinya apa Bapak Ibu? Pintar. Keluarga Namiko, saya yakin visinya tidak menciptakan aktivis buruh yang pintar dan cerdas, enggak.
Saya yakin bukan itu. Tapi yang soleh, berkarakter, pasangannya soleh. Orang alim, orang pintar, belum tentu dia soleh. Tapi orang soleh sudah pasti pintar. Pasangan yang alim dan soleh. Istri, suami yang alim dan soleh. Buah hati juga sama alim dan soleh. Karena ini yang kebijakan depan Anda di segmen keempat ini. Masih ada waktu Pak MC hari ini? Mana MC? MC mana? Masih ada Mbak ini? Berapa lama lagi kita? Sekarang jam 11.30. Oke, saya minta fokus kembali. 3, 2, operator standby kembali. 1, relax people, relax. Siap. Anda sekarang bertanya kepada saya, Pak Happy, anak saya mah nauzubillahi min zalik deh Pak. Nakalnya minta ampun. Anda mengatakan itu, saya tak setuju kalau Anda mengatakan anak saya nakal. Kenapa people? Anda lihat satu tulisan ini. Anda mah masih termasuk orang yang bersyukur. Saya pernah ngisi seminar parenting, tapi anak-anak di depannya itu, jadi sayap kanannya orang tuanya, anak-anaknya ada di sayap kiri, tapi anak-anaknya itu special need. Anda tahu special need? Itu ABK, anak berkebutuhan khusus, anak autism, Down syndrome. Itu anak-anaknya ada di sayap kiri kami. Baru bicara 1 menit, ada anak paling belakang, dia bawa penghapus, dia melempar saya pakai penghapus. Plak! Seumur-umur saya jadi pembicara dilempar orang. Ini siapa yang melempar ini? Ternyata di belakang. Saya penasaran, kenapa? Apa salah saya? Guru pendamping yang menghadap, Pak Chandra, maaf Pak Chandra. Anakku ini, dia itu kalau hari Rabu pagi jam 9, otaknya itu otak reptil yang keluar. Jadi kalau ngelihat orang yang heboh di depannya, dia berpikir, dreaming, yang di otaknya adalah Tom and Jerry. Di situ saya berpikir, jangan-jangan saya tikusnya atau kucingnya hari ini gitu ya. Di situ, ya Allah, Allah menciptakan hambanya yang luar biasa. Oh, saya peluk anak itu. Sini saya peluk anak itu. Saya cukup mengatakan alim soleh. Anda punya pasangan, nih, punten, bunda maaf ya nak. Alimah soleh. Halo sayang. Alimah soleh. Anda kecup ubun-ubun dia, Anda transferkan kata-kata yang indah. Alimah solehah. Nah, kau harus jadi anak alimah ya, dan solehah, tak cukup alimah sayang. Ini anak merekod. Sampai dia nanti jadi pembicara pun, lama-lama kau jadi ingin motivator nanti. Iya katanya. Antengnya anak kita ini. Nanti akan ingat, saya ingat dulu ada pembicara, dia ngecup saya. Alimah soleh. Jadi kalau nanti Anda ketemu putra putri Anda sapa anak itu, Anda kecup dan sambil katakan alim soleh. Anda kecup bulu-bulunya, alimah solihah. Kalau anaknya perempuan, alimah solihah. Kalau anaknya laki-laki, alim soleh. Jangan kebalik Pak, Bu. Anaknya cowok, alimah solihah. Pakai kerudung loh nanti dia ya. Kade jangan terbalik. Ini anak gua cowok, alim soleh. Ada kecup. Sok transferkan. Wahai para pasangan yang terhormat, ada ingin anaknya atau suaminya alim dan soleh, kecup dan transferkan katanya. Suaminya kecup istrinya, alimah soleh. Tapi dengan cinta, dengan hati, jangan dengan emosi. Alim, soleh, udah gitu ya. Itu beda lagi. Anak autism tadi, yang paling pojok itu, saya peluk dia, ibunya nangis. Ibu kenapa? Gak tahu Pak Happy. Itu 2 kata enak banget diomonginya ya. Alim, soleh. Saya tersentuh Pak. Hanya kecup alim, soleh. Anak itu diam. Karena dia rindu kata itu. Sekeras-keras sebagaimanapun setemperamennya anak rindu kata qaulan layyinan dalam Al-Quran, kata-kata yang lembut. Anda masih mending, loh, Anda lihat ini. Anak Anda semua normal, insya Allah sehat semua. Ini anak ada kelainan bawaan, ternyata 33 bayi lahir dengan kelainan bawaan. Ini adalah
Hasil survei Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Dirindukan energi spirit pasangan ayah dan bunda. Ini bukan tanggung jawab bundanya saja, tapi tanggung jawab dari ayahnya. Materi hari ini bukan hanya untuk sang istri saja, tapi transparan kalimat ini buat sang ayah. Kenapa? Ayah dan bunda, Anda harus melihat tulisan ini. Riset di Amerika, angka perceraian pada pasangan yang memiliki anak disabilitas adalah 10 kali lipat. Anak disabilitas, anak yang kekurangan. Sampai 10 kali lipat. Anak-anak yang Down syndrome, orang tuanya sudah capek mendidik anaknya. Down syndrome, temperamen, Down syndrome, autism. Anak itu kemana kan? Di Amerika, di Israel, anak-anak yang seperti itu oleh ayah bundanya itu nggak mau dia mengasuhnya. Dia bilang apa? Capek saya ngasuhnya. Dikemanakan anak itu? Ditelantarkan di rumah sakit hampir 25% karena mereka capek mendidik anak yang temperamental, yang Down syndrome, yang autism. Anda termasuk orang yang syakuro, bersyukur punya keluarga yang sehat, putra-putrinya sehat. Anda lihat tulisan ini. Kalau saya tulis, ini adalah ulama. Ulama juga manusia, people. Namanya Al-Warraq. Al-Warraq ini diberikan hadiah oleh Allah, anak perempuan, tapi cacat. Anda tahu apa yang dirasakan oleh Al-Warraq? Setahun, 2 tahun, dia masih sabar. Lama-lama apa yang terjadi? Al-Warraq ini, dia capek mendidik anak perempuan yang cacat itu. Dia berteriak di hadapan Allah. Ya Allah, aku capek, aku lelah punya anak perempuan seperti ini. Engkau gak adil ya Allah. Yang lain dikasih yang sehat, kenapa anakku kayak gini ya Allah? Dalam kitabnya, Al-Warraq mengatakan, fa'atamanna mautaha. Daripada seperti ini ya Rabb, kau cabut aja nyawanya ya Allah. Kau ambil aja nyawanya. Kau bikin aja dia meninggal ya Allah. Aku capek ya Allah. Anda tahu, doa itu dikabulkan oleh Allah. Anak perempuan ini samatat bintu. Meninggal anak perempuan ini. Dalam mimpi seorang Al-Warraq, ya binti, putri cantikku, kau mau ke surga Allah? Ajalah aku, ini ayahmu nak. Ajak aku. Anda tahu jawaban putri itu? La abi. Enggak wahai ayahku. Bukankah engkau yang berharap aku ini mati? Bukankah engkau yang capek mendidik aku? Bukankah engkau yang berharap aku ini mati kepada Allah? Bukankah engkau yang mengatakan letih mendidik aku? La. Lebih baik aku masuk surga bersama orang-orang yang peduli dengan aku. Sampai segitunya. Ia ulama Al-Warraq. Maka people, apapun wujud putra-putri Anda, keluarga Anda, mau negatifkah dia menurut Anda, mau kekurangankah dia, yang nanti Pak suamiku ini bla bla bla, istriku ini bla bla bla. Apapun wujudnya, itu kado terindah untuk Anda. Andaikan hari ini saya bersama Pak Ketua, saya bersama Divisi Pendidikan, yuk yang datang hari ini, saya dengan tim akan memberikan hadiah. Hadiahnya sudah saya siapkan, kendaraannya sudah siapkan untuk semua kru keluarga Namiko. Dan ini silakan Anda pakai hadiah ini untuk kendaraan kerja Anda masing-masing. Ini hadiahnya silakan nanti ambil di bawah. Kira-kira Anda bilang apa? Anda akan mengatakan, Pak Hefi, apapun wujudnya hadiah itu, walaupun itu banyak cuma 2, terima kasih Pak Hefi, saya terima, saya akan rawat, saya akan masukkan ke steam hari ini, saya tak akan nambah lagi 2 roda, cukup ini saja, saya terima, walaupun kurang roda bannya. Yang penting ini pemberian dari Anda, saya akan jaga, saya akan pakai ke Namiko. Sama dengan pemberian dari Allah. Walaupun ban, roda, pasangan Anda ada yang kurang 1, Anda tetap terima di situ. Syakurokah atau kafur? Bersyukurkah atau kufur? Karena pada dasarnya Anda perlu ini semuanya, people. Kesabaran yang maraton, ekstra kerja keras, dan resiko bersama. Dan acara seperti ini, Anda bergabung bersama komunitas
untuk mengetahui sejauh mana dunia keluarga masuk ke zona Anda semua. Kalau Anda melihat tulisan ini, gambar ini, pasti semuanya sekarang berteriak. Anda, mungkin di antara Anda yang mengatakan, Pak Epi, kami lelah dengan mereka. Lelah dengan pasangan Anda lelah dengan keluarga Anda lelah dengan mungkin orang-orang sekitar Anda. Ketika Anda berteriak seperti itu, sehingga banyak di antara Anda pun yang mungkin berteriak, Pak Epi, saya lelah bekerja di Namiko ini. Suamiku ini udah capek kerja di Namiko ini, Pak Epi. Semakin Anda berteriak lelah, yang dikhawatirkan lilahnya yang hilang. Anda pilih lelah atau lilah. Maka kami sering katakan, orang yang selalu berteriak lelah, berarti dia belum lillah. Karena kerja suami Anda di situ, itu adalah saya yakin lillah. Bukan hanya untuk lelah. Karena semua digerakkan oleh Allah. Karena kenapa people? Yang dikhawatirkan, orang yang lelah, yang selalu berteriak letih, orang yang selalu berteriak lelah, yang dikhawatirkan apa? Ini people. Yang dikhawatirkan adalah prefrontal korteksnya yang akan kena. Maka pasangan yang korteksnya kena, pasangan yang prefrontal korteksnya kena, yang dikhawatirkan adalah ini people. Di mana itu korteks? Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di pagi, siang, malam. Anda juga menunggunya lelah di rumah. Tapi jika tidak pernah bekerja, suatu hari nanti hidup kita dan keluarga Anda akan jauh lebih melelahkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Yes. Saya kembalikan ke MC plus moderator hari ini. MC plus moderator ya Kang Alex ya. Untuk sharing pertanyaan. Silakan. Oh ini MC-nya ada. Anaknya MC juga di sini ya. Masya Allah. MC junior. Bagi ibu sekalian, cukup luar biasa sekali. Saya lagi. Ada 3 pertanyaan langsung kan? Ada 3 pertanyaan langsung. Dimulai dari ibu semua. Bisa langsung ke depan. Sebutkan nama dari sini, silakan ada. Ada pertanyaan. Ada nggak? Boleh tanyakan. Silakan. Itulah. Berdiri Bunda. Ini anaknya aktif juga ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf Bu, melihatnya ke sini Bu. Narasumbernya di sini. Oke. Silakan Bunda lanjut. Oke. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang dinamakan kerja menurut Bapak? Maksudnya kerjanya itu dengan kita menyelesaikan produksi atau gimana gitu. Sedangkan suami saya itu istilahnya lebih banyak, istilahnya ya kayak seperti yang tadi Pak Parno katakan, istilahnya lebih mementingkan kepentingan orang banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Oke, pertanyaan kedua. Next aja. Baik, baru satu pertanyaan. Apa yang dulu bekerja belum Pak Bapak ini? Baru satu. Saya nunggu 2 ibu yang cantik ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Tanggal, saya punya pertanyaan. Bagaimana caranya menghadirkan aura
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pertanyaan nomor 2 itu bahasa kasih ya. Yang terakhir. Spesial yang terakhir. Luar biasa. Ini saya dulu. Silakan. Jam berapa sekarang? Baik, jika pertanyaan sudah dari ibu semuanya, mungkin langsung bisa wawancara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Yes, 3 pertanyaan akan kami jawab dalam satu frame ya, satu bingkai ya sebelum closing. Yang pertama, pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang paling unik sepanjang seminar. Simple, ngena. Menurut Pak Happy, kira-kira kerja itu sebenarnya apa? Gitu kan? Oke, saya akan jawab. Itu versi saya. Nanti kalau ada yang kurang, nanti akan saya sharekan kontak kita dan kita akan sharing lebih banyak di sini. Oke. Menurut saya pribadi, kerja bergeraknya seorang ayah, dia untuk memenuhi keinginan dan juga menafkahi keluarga. Itu yang pasti. Yang pertama. Yang kedua, posisi seorang pasangan, dia pengurus, itu wujudnya sama dengan saya. Kiprahnya, bagaimana dia berdiri tegak. Hari itu, dia mungkin di atas karpet merah. Dia hadir di depan semua anggotanya. Seperti kami hadir. Mungkin kemarin, saya belum ada di atas karpet merah istana. Saat itu, saya lagi bekerja secara profesional untuk perusahaan saya. Saya berkiprah, saya totalitas, saya all out di situ, saya mengabdi untuk Allah dan untuk tempat kerjaan saya. Itu definisi kerja menurut saya. Dan ketika saya pulang ke rumah, ketika saya ketuk pintu, Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Nak, atribut saya lepas semua. Karpet merah yang tadi saya lupakan semua, karena hari itu saya adalah ayah dan istri untuk pasangan saya dan 2 jagoan saya. Mobilitas saya selama ini seperti itu. Bagaimana saya bermanfaat untuk orang banyak dan jangan lupa juga bermanfaat untuk keluarga yang ada di rumah. Sekarang Anda pasti bertanya lagi, Pak Happy, itu istrinya nggak cemburu Pak? Bapak hadir di sekian kerumunan orang, banyak yang selfie depan Bapak, banyak yang minta tanda tangan, itu istrinya nggak cemburu Pak? Awal-awal penyakit itu ada Bu. Ketika pulang ke rumah, ekspresi istri saya berubah. Ini ada apa yang terjadi di rumah? Ternyata dia lihat di acara TV One, Cafe Break. Dan saat itu kita berusaha seorang suami, ada suaminya di sini, untuk memahamkan sang pasangan. Seorang istri yang hebat, yang pasti memahami kinerja dari seorang suami, yang pastinya dia seorang pengurus yang nafek di rumah, bermanfaat untuk orang banyak. Kami yakin ketika hati kecil bergerak, definisi kerja itu akan hadir di zona Anda.
Kita akan komunikasi banyak nanti Bunda, melalui grup parenting juga boleh setelah ini. Oke, kita keep satu lock kunci itu. Pertanyaan kedua, saya dapat kosakata baru di sini, istilah lowbat. Lowbat. Baik, Bunda. Menumbuhkan aura positif dalam zona keluarga itu pastinya butuh power yang tersendiri. Power itu datangnya bukan dari seorang bunda, tapi datangnya juga dari seorang suami dan juga anak. Energi positif itu akan hadir pastinya kalau dalam agama Islam. Dalam agama Islam cukup ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalimat itu adalah rumus tersendiri bagi insan keluarga yang pasti di dalamnya ada ketenangan. Ingatlah, Allah itu artinya ingatlah, bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, akan menenangkan hati. Istilah lowbat pastinya jauh dari ketenangan, Bapak Ibu. Memang kesannya absurd banget. Ya Pak Epi, kalau zikir mah saya juga suka zikir. Tapi kadang-kadang kalau suami ketika pulang kerja, saya tiba-tiba di situ saya lemah dan sebagainya, gak bisa menyambut, auranya sudah negatif, sudah lowbat yang Ibu katakan tadi. Sebenarnya hal itu terjadi manusiawi Bapak Ibu. Itu termasuk di zona manusiawi. Tapi paling tidak ada salahnya. Ketika seorang suami, dia sudah letih, dia bekerja, ketika pulang di rumah, yang dirindukan oleh seorang suami itu adalah ketenangan dalam rumah itu. Dunia kerjanya, dunia letihnya itu hilang karena di dalamnya sudah ada sang bidadari menunggu, ada buah hati yang menunggunya. Maka kami sering katakan kepada bapak-bapak para karyawan di situ, ketika kita lagi bekerja dan pulang dari tempat kerja dalam keadaan letih, lelah, dinamika mungkin, tapi ketika pulang kerja yang nampak adalah seorang istri sudah dia tertidur, buah hatinya juga sudah tertidur. Kemudian setelah itu kadang kita tak berpikir, padahal sebenarnya urat nadinya dia tak pernah tertidur. Doanya selalu hadir untuk Anda. Buah hati Anda itu yang lagi terlelap memejamkan mata, doanya itu gak pernah terpejam dan itu termaktub dalam riwayatnya. Kami yakin itu. Oke Bunda, kita lock dulu untuk pertanyaan kedua. Dan pertanyaan yang ketiga, saya lupa tadi pertanyaan yang ketiga tentang apa tadi? Yang saya ingat rapot merah tadi Bunda ya. Oke. Baik. Ini pertanyaan yang ketiga setelah Makassar dan juga dari Mataram Lombok. Unhas, Hasanuddin Makassar dan juga Universitas Lombok. Bunda, kalau nanti tak sampai all out saya menjawabnya, nanti bisa sering komunikasi lagi di WhatsApp, tidak apa-apa. Nanti kami sharekan juga dengan pakar Yayasan Buah Hati Budaya Risma. Menurut hemat saya, jawaban saya idem dengan yang di Makassar. Semua keluarga pastinya rapotnya tidak ada yang pure sempurna. Termasuk saya yang ngomong hari ini, seakan-akan omongan saya ini sempurna, seakan-akan keluarga saya ini sempurna, seakan-akan istri saya sempurna. Kami pun sama-sama lagi belajar. Tapi paling tidak kita setiap hari mentransferkan energi yang positif kepada buah hati dan pasangan kita. Sekalipun kita punya rapot merah, punya blacklist, punya riwayat yang mungkin itu kadang-kadang menghambat perjalanan kita untuk membentuk karakter sang anak. Kadang muncul anak yang pencemburu dan sebagainya. Karakter-karakter anak itu pastinya kita akan handling dengan cara kita bagaimana membentuk anak itu seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib tadi, khatib ala hasabi uqulihim. Kita membentuk karakter anak itu, mau pencemburu apapun dengan cara kita bagaimana handling itu semua. Bunda, kita keep dulu sementara untuk 3 pertanyaan ini. Kami minta 3 penanya hari ini silakan maju ke depan. 3 penanya ini silakan maju ke depan. Oke, 3 penanya, satu lagi. Ada 3 penanya. Bapak saya salut sekali di zona Namiko ini ada 3 penanya hebat dan ini jarang-jarang ditanyakan oleh insan guru dan ini para istri-istri yang hebat dan sang suami juga, ada buah hatinya juga. Silakan, fadhil untuk diberikan. Tengah istri saya. Oh gitu. Oh, cocok udah. Cocok. Antum di sini, Antum di sini di bedar. Oh, ternyata istrinya, makanya dia bilang tunggu-tunggu kan. Oke. Tapi antum mana? Biar terambil gambar bedarnya. Antum mana ya, Syekh? Antum mana? Fadhil. Bunda di depan, kemudian Bapak di sampingnya. Oke, biar terambil. Silakan untuk diberikan sertifikatnya.
Untuk 3 penanya di zona seminar parenting hari ini, cocok udah ini ya. Iya, luar biasa. Ini nggak masuk dalam skenario ini. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Alim soleh. Katakan pelukan bikin cerdas. Ya, bukan, yang Bu Ikin ingat yang itunya ya. Oke, Fadl. Penanya yang kedua, ini suaminya datangkah? Tolong temani. Ayahnya ada? Tadi ada di belakang rupanya. Tak ada. Biar didokumentasikan. Kita akan didokumentasikan nanti. Tidak ada. Oke. Yes, terima kasih. Oke, dan ini yang terakhir. Silakan Kak, diambil sertifikatnya untuk segmen parenting hari ini. Oh, ada ternyata. Silakan Bunda. 3 penanya hari ini mendapatkan appreciate dari manajemen kami, dan tadi ayahnya sudah mau ngambil. Silakan diwakili langsung sama Bundanya. Oke, nanti kita dokumentasikan. Terima kasih. Yes, syukran. Barakallahu fiik. Silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat, dan semua yang hadir hari ini sebelum kita Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami pasangan yang alim dan saleh. Ya Allah, jadikanlah buah hati kami qurrata a'yun yang sedap dipandang mata, yang menjadi generasi yang alim dan saleh. Ya Allah, jadikan keluargaku ini mereka yang akan menjadikan jembatan menuju surgamu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari cipratan api neraka-Mu ya Rabb. Innaka khairul musta'an. Engkau adalah zat yang benar-benar yang patut kami minta pertolongan. Wa innaka khairul mustaka, dan sungguhnya Engkau adalah zat yang patut kami mengadu kepadamu. Pasanganku ini bekerja untuk-Mu ya Allah, dan untuk keluarga kami ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, jagalah istri-istrinya, jagalah suami-suaminya, jagalah anak-anaknya ya Allah. Innaka khairul musta'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya mujibas sailin. Keluarga Namiko, berikan tepuk tangan penuh berkah untuk acara kita hari ini. Divisi pendidikan, jujur ya, salut ya, 4 sekawan ini. Aku kira panitianya banyak, ternyata 4 sekawan. Saya minta yang 4 sekawan itu merapat ke depan. Aku mau lihat, saya kira panitianya banyak. Untuk acara sebesar ini biasanya panitianya kurang lebih sampai 20 orang, sampai 30 orang. Pas kami lihat, ya cuma 4 orang, tapi bisa menggolkan acara hari ini dan luar biasa. Feel-nya dapat banget, tepuk tangan buat mereka berempat. Saya mohon kesediaan 2 orang bersama antum juga silakan maju ke depan. Kami beri appreciate. Namanya adalah divisi pendidikan, kah? Pendidikan dan perempuan. Pendidikan dan perempuan. Pendidikan dan perempuan, masya Allah. Kami persilakan. Anda minta antum terlebih dahulu. Oke. Anda tiap hari akan menjadi kebanggaan keluarga, dan ini adalah kesempatan emas. Tepuk tangan buat panitia hari ini. Luar biasa. Berikutnya Kang Alex yang selalu kami ganggu dengan WhatsApp-nya. Terima kasih. Kita akan dokumentasikan, dan hari ini sudah live. Silakan Bang Ikin. Saya salut aktivis buruh, para pengurus yang pastinya mereka sinergi masing-masing. Walaupun hanya 4 orang, tapi ini setiap orangnya berkualitas semuanya. Masya Allah, saya kira panitianya 20 orang ini. Salut saya hari ini. Oke, silakan diambil gambarnya terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang diundang oleh mereka, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum, saya Pichandra. Hari ini bersama keluarga Namiko yang luar biasa, bersama Pak Ketua dan para pengurus yang lainnya, yang sinergi hari ini untuk menggolkan acara Smart Parenting di belakang ini. Terima kasih dan tepuk tangan semuanya untuk kita semuanya.
Saya Evi Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ana harus pamit sama antum semuanya. Ana harus Terima menuju kasih kota ilmunya. lain. Mbak Eni terima kasih, Kang Alex mohon maaf atas segala kekurangannya. Kang terima kasih, Pak MC terima kasih. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dan semua yang hari ini